Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bintang Harapan ingin berbagi pengetahuan sejarah tentang historiografi. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Maria dan saya dari Nabila Sari. Yuk, mari kita simak video pembelajarannya. Penulisan sejarah historiografi presented by Devita Nabila Sari dan Iranita Yuantian Zahlin. Pengertian historiografi. Historiografi adalah pemeriksaan terhadap metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademik secara umum. Historiografi juga diartikan sebagai karya sejarah apapun tentang topik tertentu. Tujuan historiografi yaitu untuk menuliskan peristiwa masa lampau secara kronologis dan sistematis. Pengertian historiografi menurut beberapa ahli Louis Gottschalk, historiografi merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. B. Kuntowijoyo, historiografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu peristiwa bisa dijadikan objek dari penulisan sejarah. C. Sartono Kartodijiro, historiografi memiliki beberapa macam, yaitu historiografi yang berasal dari barat dan historiografi yang berasal dari nasionalis. D. Prof. Dr. Ismaun, MPD, historiografi ialah sebagai representasi sejarah. Representasi sejarah peristiwa yang terjadi dalam apa yang disebut sejarah. E. Prof. Dr. Helix Syamsuddin, MH, historiografi adalah suatu sintetis oleh para sejarawan dari semua hasil penelitian atau penemuannya dalam naskah lengkap. F. D.S. Sugianto, M. HAMH, historiografi adalah puncak dari kegiatan penelitian sejarah setelah topik yang menarik untuk penelitian sejarah telah dipilih, sumber dicari, dan informasi yang terkandung di dalamnya ditafsirkan. G. D.S. Haryono, MPD, historiografi adalah sejarah masa lalu yang telah direkonstruksi oleh para sejarawan berdasarkan fakta. H. Prof. A. Daliman, MPD, historiografi adalah menulis sejarah. Historiografi menjadi sarana mengomunikasikan hasil penelitian yang diungkapkan, diuji, diverifikasi, dan ditafsirkan. I. Abdurrahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid, historiografi adalah berbagai pernyataan tentang masa lalu yang dirangkum kemudian ditulis dalam kisah sejarah. J. Sujatmoko, historiografi adalah penulisan sejarah dalam ilmu sejarah, puncak dari kegiatan penelitian sejarawan. K. Susanto Zuhri, historiografi yang pertama langkah terakhir dalam metode sejarah dan kedua tinjauan karya tulis sejarah. Fungsi historiografi. Historiografi memiliki fungsi yang penting sebagai berikut. A. Fungsi genetis, setiap peristiwa sejarah menceritakan asal-usul seseorang. Identitas diri, membantu melacak asal-usul peristiwa melalui genealogis. Fungsi genetis dalam penulisan sejarah adalah mengungkap asal-muasalnya. Penulisan sejarah juga mencari tahu faktor yang memengaruhi peristiwa. Sejarawan Sartono Kartodirjo menyebut fungsi genetis didaktis dalam sejarah. Contoh penulisan sejarah adalah Babat Tanah Jawi dan Sejarah Melayu. B. Fungsi didaktis, historiografi berfungsi secara didaktis yang berarti untuk mendidik. Dalam suatu karya historiografi, pada umumnya di dalamnya terdapat pelajaran, hikmah, dan menjadi teladan yang penting bagi pembacanya. C. Fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis historiografi berkaitan dengan upaya melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Jenis historiografi macam historiografi tradisional, kolonial, dan modern. A. Historiografi tradisional sesuai dengan namanya, historiografi ini berasal dari masa tradisional, yakni masa kerajaan-kerajaan kuno. Penulisnya adalah para penjaga atau yang lain, yang merupakan penjabat dalam struktur birokrasi tradisional bertugas menyusun sejarah. Ciri-ciri historiografi tradisional, religiosentris, segala sesuatu dipusatkan pada raja atau keluarga raja, keluarga istana. Bersifat feodalisme aristokratis. Yang dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal, tidak ada sifat kerakyatan. Religio magis, dihubungkan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib. Tidak begitu membedakan hal-hal yang hayal dan hal-hal yang nyata. Tujuan penulisan sejarah tradisional untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja, dan nama raja, serta wibawa raja. Bersifat regiosentris, kedaerahan. Raja dan pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib dan karisma, bertuah, sakti. B. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang berkembang dari masa penjajahan bangsa Eropa sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia oleh Belanda.
Ciri-ciri historiografi kolonial 1. Bersifat Belanda sentris. Historiografi kolonial berkembang pada masa penjajahan Belanda. 2. Berdasarkan kepentingan penguasa kolonial. Karena bersifat Belanda sentris, maka kepentingan kolonial sangat mewarnai interpretasi mereka terhadap suatu peristiwa sejarah yang terjadi. C. Historiografi modern. Historiografi modern merupakan penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri historiografi modern menekankan kebesaran masa lampau bangsa Indonesia, menekankan peristiwa-peristiwa yang gemilang sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia. Mendewakan pahlawan-pahlawan nasional bangsa Indonesia, digambarkan sebagai bangsa yang gagah berani, penuh heroisme, dan bangsa yang cerdik. Sejarah nasional didominasi oleh nasionalistis. Dasar penyusunannya harus berpusat pada cita-cita bangsa Indonesia dalam arti yang luas. Terdapat babakan waktu atau periodisasi yang jelas. Bagian dalam historiografi A, pengantar atau pendahuluan. Pengantar atau pendahuluan berisi layar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, dan komentar kita mengenai karya orang yang dijadikan acuan, teori, dan konsep yang dipakai, serta sistematika penulisan. B. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tentang kebolehan dan kepiawaian penulis dalam melakukan penelitian. Tanggung jawab atau tidaknya penulis terletak pada sikap dia untuk mempertanggungjawabkan catatan dan lampiran yang dipakai. Setiap fakta yang ditulis harus didukung oleh data. C. Kesimpulan-kesimpulan berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan. Pada dasarnya, bahwa kesimpulan bukanlah rangkuman dari isi bab hasil penelitian. Terima kasih.